Aduh, aduh. Di video kali ini kita tidak akan membahas secara statistik skor para pemain, mengapa hasil pertandingannya bisa seperti itu. Wes, gak ada ngono-ngono, percuma. Dibahas sampai tetek bengek isinya tetep taek kabeh. Wes, percuma. Akhir tahun kok tambah gara emosi tok ae. Akhir tahun tok yo. Dan pertandingan cuk, goblok iki pemain asu anjene. Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Gak tahu menang, bendino ngebully. Nah, gimana? Teman-teman yang setiap pertandingan selalu menonton, setiap pertandingan yang selalu berharap Manchester United bisa meraih kemenangan. Gimana perasaannya di penghujung tahun 2024 ini? Apa masih merasa kuat mentalnya atau mungkin selalu marah-marah, selalu menyesal dan mempertanyakan mengapa tim kesayangan kita semua selalu berakhir dengan seperti ini, selalu berakhir dengan mengenaskan. Cok, asu cok, gak tahu menang, goblok ya pemainnya, anjir. Ya gimana ya, kita tidak mungkin bisa menyalahkan Ruben Amorim gitu loh, karena dia datang ke Manchester United sudah berjalan musim Premier League, kompetisi sedang berlangsung gitu loh, dan dia tidak ada waktu untuk melakukan uji coba kayak pre-season seperti itu. Dia juga masih belum memahami karakter para pemainnya seperti apa. Ibarat kata Ruben Amorim ini ditawani sebuah pekerjaan, kamu mau gendel gak kerja di sini? Gajinya oke, prospeknya bagus. Tapi sekarang kita tidak bisa bicara soal kualitas ya. Tapi kalau mau survive ya monggo gitu loh. Ternyata setelah jadi pelatih, cok, segoblok iki cok ngono. Bahkan SSB gak koyo ngene lho. Apa ya? Aku kadang melihat kualitas para pemain Manchester United ini kayak ibarat orang ya, kalau diperkosa itu kan kalau nggak mau pasti kan ngelawan ya. Ini malah dinikmati gitu loh. Tim lagi dipres malah jalan. Tidak ada perlawanan gitu-gitu aja gitu. Ya ujung-ujungnya menit keempat udah kebobolan. Menit ke-19 udah 2 gol dari Newcastle. Ini percuma kita ngomongin statistik performa para pemainnya memang kayak gitu jo, ujung-ujungnya tetap kalah. Bahkan di preview kemarin aku udah bilang loh, hasil seri itu hasil yang sangat bagus gitu loh, menang alhamdulillah. Ternyata dan terbukti seri pun nggak mampu gitu loh. Oh alah jancuk jancuk loh. Memang di tahun 2024 ini bukan bukan musim yang bagus bagi Manchester United. Benar-benar sangat terpuruk. Entah itu di era Erik ten Hag, entah di era Ruben Amorim, ini benar-benar masih survive. Nggak terima survive ya, menderita, guys. Nggak menderita sih, sekarat. Tim ini tuh sekarang sedang sekarat teman-teman. Ini kalau dibiarkan kayak gitu terus asli mati Manchester United ini. Sudah nggak bisa berjuang lagi, udah benar-benar mati suri. Maka dari itu kita tidak perlu membahas hasil pertandingan kali ini dan sudah cukup Ruben Amorim memperlihatkan seburuk apa kualitas para pemain di Manchester United dan terbukti mau diolah sedemikian rupa dikasih menit bermain seberapa banyak tetap kalau kualitasnya mentok ya kayak gitu hasilnya Jo. Bahkan tadi kan di menit ke 30-an Joshua Zirkzee sempat diganti Kobbie Mainoo. Ini tadi sempat baca berita ya, kabarnya Zirkzee hampir menangis saat dirinya diganti. Terus habis itu Gary Neville, mantan pemain Manchester United juga memberikan komentar, saya merasa kasihan terhadap Zirkzee. Saya tidak merasakan
situasi di Old Trafford seperti itu kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Alah gatel. Zirkzee ki padha ae cuk kaya asu pudel iku lho. On main gak ngena, kadang posisine gak tahu pas. Dikai umpan ya padha ae. Kita tidak usah menyalahkan Ruben Amorim. Kenapa Zirkzee dan Højlund ditempatkan secara bersamaan? Yo sepemaine cuk sing dadi pemain cuk ngono. Wong dalam skuade gak ono. Dan aku gregeten cuk iki kok iso iki lho awal bursa transfer wingi ku pemain paling pertama yang didatangkan di bursa transfer musim panas kemarin kan Joshua Zirkzee. Ini siapa sih cok orang goblok yang merekomendasikan Zirkzee ini dan meng-ACC untuk membeli Joshua Zirkzee ini. Sumpah cok, parah loh. Iki wis paruh musim tapi saya gak ono kontribusinya cok. Højlund di paruh musim pertama itu masih ada kontribusinya loh, meskipun masih kesulitannya, tapi dia masih ada kontribusinya. Bahkan di fase grup Champions League dia gacor loh, sempat jadi top skor di fase grup. Ini kalau Zirkzee jauh cuk, sumpah cuk pemain opo iki cuk, asu pudel iki wes gak iso iki, kudu didol iki. Harus bersih-bersih pemain daripada fokus ke hasil pertandingan yang menyedihkan tadi. Kita lebih berharap di bursa transfer besok. Nah, besok ini ya, tahun depan ya. Tahun depan ya, besok ya tanggal 1 ya. Manchester harus berani melakukan perombakan besar-besaran. Sudah cukup hasil kekalahan ini menunjukkan betapa buruknya kualitas para pemain yang ada di Manchester United saat ini. Dan para manajemen harus berani melakukan perombakan yang radikal lah menurutku. 50% pemain ini harus segera dijual kalau masih ingin Manchester United menjadi klub yang besar lagi, kalau masih ingin mengembalikan masa kejayaan Manchester United. Karena mau bagaimanapun, kalau yang sudah diutarakan oleh Omar Berada, Manchester United akan menjuarai Premier League di tahun 2028. Ya oke lah, masih ada proses sekitar 4 tahun. Tapi kalau selama 4 tahun pemainnya koyok taek kabeh ngene iki. Yo gak ngarah yo sampai 2050 yo tetep ae. Ini kita bukan bersaing di 10 besar justru. Kita bersaing untuk tidak masuk ke zona degradasi. Bayangkan. Seburuk itu performa Manchester United musim ini. Memalukan. Wes, ajur, saajur-ajure. Teman-teman kalau misalkan eh aku kalau aku sendiri kan di lingkunganku itu memang banyak pecinta-pecinta bola dengan berbagai klub yang diidolakan. Memang ada beberapa yang suka dengan Manchester United selain aku, tapi biasanya kalau misalkan kalah dulu itu masih sering digojloki gitu lah, digojloki ada paido gitu. Apa cok bahasa Indonesia nih cok? Diejek misalnya diejek gitu. Dulu selalu kalau misalkan diejek itu langsung tangan dulu. Wes kan gak usah kain cangkem, urusin klubmu dewe. Wes MU itu wes urusanku dewe, tak celatu dewe. Dan sekarang kalau misalkan MU kalah, ya diem aja, nggak kakek cangkem lah, kakek cocot loh. Nggak tahu kalau teman-teman kalau misalkan lagi kalah di circle-nya kayak gimana, entah dihujat, diejek atau gimana. Respon teman-teman gimana? Masih kuat mentalnya atau sudah berada di fase muak gitu dengan klub kesayangan kita semua? Kalau aku sih semangkel-mangkele ya tetap lah, maksudku kesetiaan itu hal yang paling diuji kalau situasinya kayak sekarang itu. Loyalitas kita sebagai fans Manchester United itu sedang diuji. Tapi kok ujiannya sampai 1 dekade gitu loh. Kurang ya apa maneh ngono lho ujiane. Wis 10 tahun kok tapi sik gak
mari-mari ujian deh. Sekarang awak delok bal-balan. Delok bal-balan di sini kalah tok bermain. Aku sampai cuk, goblok wis, sak goblok-gobloke goblok wis. Iki ancen tim sing doyan diperkosa iki ambek lawan iki. Diperkosa malah dinikmati. Ya siki Manchester United. Ibarat kon kate jerampok. Serahkan uangmu ya. Sebentar, tapi aku adanya 500. Gak apa-apa ya. Yes, pokok duit sik kan. Jadi kalaupun kalahnya itu enggak 1-0, 2-1, 2-0, 3-0. Ya, tetap kuat ya teman-teman ya. Semoga di tahun 2025 nanti Manchester United bisa sedikit ada secercah harapan. Kita nggak muluk-muluk ya sebagai fans, maksudku dari aku pribadi juga. Kamu mau minta progres yang seperti apa kalau kualitas pemainnya masih seperti ini? Tetap nggak akan bisa mengangkat situasi Manchester United saat ini gitu loh. Satu-satunya solusi ya pihak manajemen harus mau melakukan penjualan secara besar-besaran. Rombak total, sisakan beberapa pemain yang masih ada prospeknya. Terus lakukan pembelian pemain yang benar-benar sesuai dan bisa menerapkan serta mampu beradaptasi dengan kondisi di Premier League. Itu. Karena senggacor-gacornya pemain di Liga Eropa lainnya gitu ya. Belum tentu mereka bisa beradaptasi dengan cepat ketika sudah berada di Premier League. Udah, kita nggak perlu membahas panjang-panjang. Ini lebih ke apa ya? Curhat lah, Cuk. Curhatan akhir tahun, keresahan akhir tahun, keresahan yang tak berujung di setiap pertandingan, kemarahan yang tak kunjung usai. Aku sampai pegel, Cuk. Mosok review ngamuk-ngamuk terus. Iki mau pucuk sing iso tak jogo teko pertandingan. Progres opo to kok para pemainnya gak ono, Cuk. ADW sing ndeloke kesel yo. Dan ya Ben Amorim ngono lho. Pasti ndek ruang ganti lek gak ono pemain-pemaine wis padha kokot ngono iku. Nah! Pemain asu. Kayak stres ya aku nyuntuh ngono iku ya. Koyoke ADW kabeh iki stres aja. Wis ana gejala depresi ringan lho. Gara-gara delok MU. Aduh. Ya udahlah ya. Mari kita terus berharap, entah sampai kapan harapan ini terus kita bawa sebagai fans Manchester United, bahwasanya Manchester United ini masih bisa kembali ke masa kejayaannya. Entah tahun berapa, entah berapa puluh tahun lagi, yang penting teman-teman harus tetap kuat. Nanti malam tetap kumpul keluarga, kumpul teman-teman, kumpul pacar, kumpul pasangan. Nikmati momen-momen akhir tahunmu dengan bahagia, lur. Lupakan Manchester United sejenak agar tetap bisa menjaga kewarasan di akhir tahun ini. Karena mau bagaimanapun di tahun 2025 kita masih harus tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Masih harus tetap melihat pertandingan Manchester United yang entah apa bisa meraih kemenangan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi intinya jangan sampai stres, jangan sampai depresi hanya karena Manchester United. Karena aku sendiri meskipun marah, ya asine ki tetap santai lho. Ya ngamuk, tapi ya apa ya? Tetap seneng, tapi nggak sampai kegawa hati, sampai emosi temen ngono. Maksud emosi hanya sesaat. Oh, cancok. Tapi setelah itu ya udah gitu loh. Ya udah, karena di setiap pertandingan pasti kita akan goblok-goblok nomane, Juk. Jadi anggap aja
Gak sih, jangan anggap ini sebagai habit, Cuk. Salah, Cuk. Anggap saja kekalahan ini sebagai hiburan, tapi dalam perspektif lain. Karena kalau kita mau mengambil hikmahnya, nggak ada. Aduh, aduh. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, curhatan di pagi hari yang menyedihkan ini di penghujung tahun 2024. Tetap jaga kewarasan, jangan stres, jangan depresi, jangan terlalu diambil hati apa yang terjadi di Manchester United. Karena nyatanya semarah-marahnya kita, hal ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Jadi anggap saja ini hal yang wajar. Jangan lupa berbahagia teman-teman di akhir tahun yang cukup sulit ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.